ada yang sejauh mana kita bisa menjelaskan itu? Yang pasti tidak ada intensi jahat dalam pengelolaan keuangan di PBNU di periode ini. Kalau saya boleh bilang, periode ini mungkin salah satu periode yang pengelolaan keuangannya sangat transparan. Karena Kalau Mas Pantres ngelihatnya gimana, Mas? ya kalau kita bicara tingkat kegegerannya gitu ya, itu sama dengan tingkat waktu tiba-tiba Sintayong dipecat Erick Thohir. Buat penggemar bola nih. Jangan mengingatkan ini yang dipecat digantikan Erick Thohir. Jadi gempa buminya itu mungkin buat orang NU dengan penggemar bola hampir sama. Karena kemudian orang bertanya-tanya apa sih alasannya gitu. Kalau kita lihat sejarah NU-nya sih sebenarnya hal-hal seperti ini udah biasa terjadi. Tapi itu lagi-lagi tadi tergantung bagaimana sudut pandang orang-orang. Kalau buat Mas Hafik yang sudah berada di PBNU lama, dekat dengan dinamika, itu hal yang biasa aja. Hal yang biasa aja. Tapi buat teman-teman yang muda-muda, anak Ansor, anak PMI yang mungkin tidak mengikuti secara detail dinamika, itu menurut saya mengagetkan. Apalagi buat saya ini kebetulan bukan kagetnya, tapi dalam konteks risalah itu saya saksi korban. Karena apa? Disebut soal pengelolaan keuangan. Itu baru mau saya tanya. Iya. Jadi saksi korban ini kan nggak gampang. Jadi akhirnya Saya juga kaget, padahal Mas Mantri kayaknya paling tertib. Kok tiba-tiba jadi saksi korban ini gimana itu kan? Tapi saya melihatnya memang saya tadi sampaikan Mas Hafik, saya setuju. Ini adalah ujian. Ujian bukan buat NU. Kalau NU sudah teruji karena 100 tahun bisa bertahan. Ujian buat pengurus PBNU periode ini. Terutama elit-elitnya dengan segala hormat ya kita semua yang di pengurus harian baik Tanfid maupun di Suriah, Tanfidiyah maupun Suriah. Bagaimana mereka bisa mengelola konflik ini. Kalau toh masing-masing punya tujuan, masing-masing punya goal, mari kita dudukkan. Jujur saya ini yang paling agak shock Mas Hafik dan Mas Hasan. Itu kalau ngeliat di Facebook, banyak teman-teman kita itu pasang bendera megang NU yang sambil nangis. Saya bilang ini elit-elit NU itu bukannya membuat anak-anak kita di bawah ini bangga, optimis, setiap kali malah mengirim berita kesedihan. Bagaimana kita jadi elit, bukannya anak-anak kita misalnya bangga ber-NU, bikin meme soal bangga ber-NU, ini malah sedih, kecewa, marah. Pada titik itu aja seharusnya kan elit-elit NU, PBNU maksud saya, menerima sense, oh ada sesuatu yang salah nih dalam cara kita mengelola konflik. Jadi kalau saya apakah berpihak kiri kanan? Enggak. Ayolah elit-elit PBNU yang memang sudah punya jam terbang lama, duduk aja. Duduk selesaikan masalah. Kita ini periode ini tinggal 1 tahun loh. Ngapain sih harus buru-buru ada penghentian di tengah jalan? Saya udah bilang, kalau pengurus PBNU ini cuti sampai akhir muktamar besok, warga NU juga tetap hidup kok. Betul nggak? Mas Hafik cuti, Mas Hasan cuti, saya. Orang NU tetap jalan. Pada dasarnya juga banyak pengurus yang cuti dalam tanda kutip. Kayak saya dan Mas Hafik dulu juga dicutikan waktu Pilpres. Dan PBNU baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi jangan sampai pengurus PBNU pada level apapun tuh punya penempatan diri, penghargaan diri yang berlebihan. Seolah-olah nama baik NU, arah masa depan NU ini hanya ditentukan oleh pengurus-pengurus PBNU. Enggak. Pengurus PBNU itu hanya membantu jamaah NU untuk mencapai potensi terbaiknya. Jangan berpikir bahwa mereka itu yang akan mendirect dan menggerakkan apalagi menjaga, enggak bisa. Mereka itu menjaga keluarga masing-masing belum tentu bisa kok. Mohon maaf ini, saya terbuka aja. Mari kita bersama-sama duduk supaya apa? Dari waktu ke waktu umat Nahdlatul Ulama ini bisa mencapai titik optimumnya. Dalam konteks apapun, dalam konteks hubungan dengan negara, dalam konteks hubungan antar unsur-unsur masyarakat di masyarakat. Jadi itu yang selalu saya pikirkan. Jadi soal kepentingan antar kita itu buat saya, aduh, sudah nggak relevan. Saya sedihnya di situ aja. Ini bebas ngomong karena stream run gitu ya. Ada yang sejauh mana kita bisa menjelaskan? Yang pasti tidak ada intensi jahat dalam pengelolaan keuangan di PBNU di periode ini. Kalau saya boleh bilang, periode ini mungkin salah satu periode yang
pengelolaan keuangannya sangat transparan. Karena bahkan bukan bendahara, siapa saja bisa mengakses keluar masuknya uang. Termasuk yang sekarang sedang diramaikan itu tidak disembunyikan karena data itu dipegang oleh anak-anak keuangan. Saya aja udah tahu dari dulu. Udah tahu dari dulu, beberapa orang sudah kita buka. Mengapa kita tidak buka secara luas? Justru karena waktu itu adalah soal kehati-hatian yang sekarang terbukti sebenarnya tidak bermasalah. Jadi, tapi lagi-lagi saya serahkanlah kepada yang sepuh-sepuh bagaimana melihat persoalan ini. Saya pribadi merasa persoalan ini tidak cukup serius untuk menjadi alasan upaya-upaya menghentikan siapapun di tengah jalan. Buat saya pertimbangannya adalah masyarakat di bawah. Jika terjadi penghentian, luka dan cerita yang ditinggalkan itu lebih panjang daripada nilai baik yang ada, yang mungkin dihasilkan dari kepengurusan ini. Sehingga ya di forum ini saya tidak ingin berpihak kepada kiri atau kanan, tapi sekali lagi marilah sama-sama kita selesaikan mandat muktamar. Tinggal setahun lagi kok, tinggal setahun lagi. Masa beliau-beliau yang jam terbangnya tinggi ini nggak bisa duduk? Nggak ada yang urgent, pilpres udah selesai, pembagian kabinet udah selesai. Kalau ada urusan-urusan lain yang terkait ekonomi dan jabatan-jabatan, mari kita dudukkan. Gampang banget. Saya dalam setahun itu bisa menyelesaikan negosiasi politik. Negosiasi bisnis yang saya bisa selesai itu bisa puluhan. Ini harus bapak-bapak di PBNU itu kalau terkait posisi ekonomi ya harusnya bisa dinegosiasikan dan dicari titik temunya dengan lebih mudah. Saya rasa itu. Saya jangan banyak ditanya, isinya sepil semua nanti. Saya mau nyambung Mas Hafid itu soal intensi. Gini loh, kalau konflik itu hanya terkait dengan cara pandang atas persoalan, harusnya bisa dicarikan titik temu. Kalau sama-sama punya nilai niat baik. Betul. Yang menjadi masalah kalau ada niatnya yang sudah berbeda. Emang ada, Mas? Enggak, ini kalau misalnya tidak ketemu berarti kita pantas curiga. Apakah ada yang punya niatan berbeda terhadap kendaraan dari PBNU ini. Saya kalau di PMI UI ya, dulu di PMI UI bahkan di Ansor kalau ada konflik-konflik, ngapain sih ribut-ribut? Emang kita ini kesini pada mau ngapain dulu? Saya bilang ini kan kita berorganisasi, tidak ada tujuan untuk pencapaian tujuan-tujuan pribadi kita. Jadi kalau di PMI UI kalau konvercap rame-rame itu buat kita bukan marah, udah nggak relevan semua loh. Ribut-ribut mau ngapain? Apa yang kamu cari dengan ribut-ribut itu? Kalau Anda ribut melakukan call, beyond organization call, kita pantas curiga beberapa orang punya interest pribadi lebih gede dari organisasi. Karena kalau nggak ngapain sih berjuang sampai begitu? Saya aja sampai sekarang nggak habis pikir. Kenapa harus ada pecat memecat? Wong mas saya itu bisa dipanggil dan diminta tabayun, kita suruh aja tabayun terbuka. Misalnya seperti itu. Lagi-lagi itu bacaan saya. Kalau ada niat baik, selalu akan ada titik temu. Niat baik, caranya salah, di ujung bisa ketemu. Tapi cara kelihatan halus, sopan, tapi dari awal niatnya buruk, pasti ujungnya ruwet. Susah kan? Orang Indonesia ini memang kita ini punya perasaan melankolis ya, mungkin karena hidup kita ini dulu berat ya di masa penjajah. Jadi cerita pribadi lagi melankolis banget. Contohnya ya. Nah, ini kayaknya bukan pribadi nih. Iya. Enggak kita di situ harus disebutkan. Kita itu siapa? Karena orang di bawah ini pemurah, hatinya pemurah. Orang-orang kecil yang hidupnya susah itu, kalau ada pemimpin yang didolimi, walaupun pemimpin ini hidupnya kaya dan mapan, orang kecil tuh bisa menangis untuk kita loh. Padahal ya kalau namanya orang dipecat misalnya ya dari menteri ya tetap aja hidupnya mewah. Wong dia pecatan menteri. Tapi banyak Pecatan pengikut. ketua Lakosdam gimana tuh? Iya. Di bawah itu banyak orang umat yang sedemikian sayangnya dengan elit-elit di NU sehingga itu tadi bisa menangis ketika misalnya orang NU kalah dalam kontestasi politik. Kan itu menunjukkan pertama soal identifikasi, kedua soal ekspektasi, ketiga soal loyalty. Saya tuh nggak habis pikir. Saya bilang ya mohon maaf dalam hati saya nih, elit-elit ini kalau bisa ya jangan pada brengsek. Karena itu tadi
mereka itu loh bisa menangisi kita gara-gara konflik hari ini. Kok yang menangis itu kalau orang kampung oke lah, karena orang kampung kan perasaannya halus-halus. Ini loh aktivis-aktivis Ansor PMI pada pasang bendera yang anak muda mendekap bendera NU sambil nangis. Loh, mereka tuh juga tiap hari ribut, ngeliat keributan aja nangis, mereka nggak tega. Artinya apa? Ekspektasi masyarakat kita ini sangat tinggi. Ini kan refleksi bagaimana mereka ini masih ada harapan seharusnya para pemimpin ini bisa jagain. Kalau misalnya saya kasih lagi ilustrasi, kalau dulu ada Indonesian Idol itu, yang menang tuh yang aneh-aneh. Tidak selalu yang juara nyanyi loh. Ada yang dia ngomong, ya nama saya misalnya Wati, saya dari daerah, saya bapak ibu saya sudah meninggal sewaktu kecil. Nyanyinya agak fales-fales dikit, pas voting dia dapat suara banyak. Itu berlaku untuk pemilihan presiden nggak? Bahaya ini. Ini buat pesan buat mereka yang mau nyalon presiden. Berlaku, makanya berlaku. Makanya ketika dikasih skor 11 dari 100 jadi lagi ini. Menurut saya elit-elit ini harus melihat betapa halusnya perasaan umat, betapa tingginya kecintaan mereka. Saya ini selalu merasa nggak pantas aniayanya saya, misalnya saya nanti dipecat dari bendahara umum, ditangisi siapapun. Kok udah bicara dipecat? Lah misalnya ini tuh worst case-nya kan gitu. Kan udah biasa plan A, plan B. Gitu loh. Maksudnya dipecat terus saya bergabung dengan siapa untuk muktamar besok. Iya. Gitu. Nanti saya akan menawarkan jasa untuk menulis surat pengunduran diri. Copywriter surat pengunduran diri. Jadi seperti itu Pak Ruzali, saya berharap sense yang ada di bawah ini betul-betul ditangkap para elit. Gitu. Waktu kita persiapan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, saya sempat karena kita mau menentukan tema dan desain dari acara tersebut, saya sampaikan kepada teman-teman panitia, coba lihat deh organisasi-organisasi yang telah berumur lebih dari 100 tahun. Bagaimana narasi yang mereka bangun ketika mengadakan peringatan 1 abad. Di situ saya juga jadi ikut mempelajari itu, baik korporasi maupun partai, salah satunya Partai Komunis Cina itu juga lebih dari 100 tahun. Bagaimana mereka bertahan. Sehingga di situ saya lihat apa sih nilai yang membuat NU bertahan dari 100 tahun. Ada 3 sih. Yang pertama adalah soal mekanisme penyebaran nilainya. Dia melalui lembaga pendidikan pesantren, terus kemudian nilai-nilai NU itu melekat dalam gerak hidup masyarakat. Dari bangun tidur, subuh sampai kegiatan kehidupan tuh ada cara kehidupan ala Nyampe NU. mimpinya aja orang itu tuh khas NU. Iya, itu satu. Itu menjadi habit. Ya menjadi habit. Menjadi itu habit. Beda dengan misalnya kayak kita orang partai. Orang partai itu gairah berpartainya muncul mendekati pemilu. Kayak pasar malam. Ya, kalau orang NU itu ya tadi kalau kita bicara amalia, dari kehidupannya dia udah setiap kali menjalankan nilai NU. Jadi praktek hidup. Kedua, lalu apa sih instrumen kenapa nilai ini juga terus-menerus bertahan? Satu, soal nilai tadi yang hidup di dalam masyarakat kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua, siapa aktornya? NU ini jelas hierarki aktornya itu adalah kiai. Ya. Sehingga struktur ini sangat mapan, sehingga ketika terjadi krisis semua orang merujuk kepada perintah kiai. Itu yang dibangun sekian lama. Tentu ada orang yang mengatakan wah NU tidak egaliter, NU terlalu patronalistik. Tapi faktanya itu mampu menjadi pengikat sehingga NU ini bisa bertahan sekian lama. Yang ketiga adalah apa mediumnya. Tadi adalah soal tipikal kepemimpinannya yang terfokus kepada peran kiai, kedua nilainya yang dipraktekkan sehari-hari, ketiga mediumnya apa? Pesantren. Tidak ada mekanisme pengkaderan yang semasif pesantren. Orang keluar sekolah SD negeri kan tidak bisa mengidentifikasi diri sebagai siapapun. Tapi begitu keluar dari pesantren, semua orang akan menjadi tenaga intinya Nahdlatul Ulama.
Apalagi teman-teman pesantren, lulus pesantren, sekolahnya di IAIN, jurusan Rosali. tarbiyah, jurusan usuluddin. Tenang Zal. Iya. Ini berat kalau Punya Jangankan darahnya, keringetnya aja hijau itu. kalau udah nyinggung kampus ini. Jadi, oh ternyata itu yang menjadi pilar-pilar kekuatan NU. Ini yang kemudian kesadaran atas pilar ini yang harus kita reidentifikasi, karena Mas Syafiq tadi menyampaikan fenomena menarik. Generasi yang baru ini tidak bisa ditundukkan dengan norma-norma atau praktek-praktek tradisional. Iya, iya. Tidak bisa seseorang, mohon maaf nih, dengan jabatan misalnya menjadi pengurus PBNU, menjadi tiba-tiba otoritatif buat Gen Z untuk menunjukkan arah hidup mereka. Iya. Kemarin guyonannya waktu di Forum Keramat, bahkan anaknya beberapa pengurus itu juga tidak terlalu dekat dengan aktivitas KNU. Iya, Banyak. makanya karena itu tadi mulai terjadi penyimpangan antara status dengan otoritatifnya. Dia menganggap Anda pengurus PBNU, tapi menurut saya kurang cukup otoritatif untuk menjadi sumber tindakan saya. Ini yang kemudian ada dua, apakah ini soal Gen Z yang bergeser penilaiannya atau sudut pandangnya harus kita samakan. Cara komunikasi yang harus disampaikan. Itu yang tadi Mas Syafiq sempat singgung. Bagaimana PBNU terus-menerus merekalibrasi cara komunikasinya, bukan PBNU nih, elit-elit NU, untuk tetap menjaga Gen Z, terutama yang tumbuh dari lingkungan ini, untuk tetap tinggal bersama kita. Kalau misalnya fenomena sekarang pecat memecat, anak-anak Gen Z itu tahu nggak kalau ngeliat ada perdebatan soal politik dan termasuk sekarang soal PBNU, ini orang-orang tua pada ngapain sih mereka ini? Kenapa hidup kok rumit banget sih? Apa sih value yang mereka kreasi? Beneran itu. Saya tuh kalau ngomong agak serius, agak berapi-api depan anak saya, anaknya, ayah tuh ngapain sih? Apa sih? Pena ini yang disebut Mas Syafiq tadi terjadi di sepak bola. Ketika Messi itu ya setara Gus Dur lah kalau di NU. Kehadirannya mengubah permainan. Ketika Messi pindah ke Inter Miami itu, banyak orang kemudian jadi mengidentifikasi sebagai supporternya Inter Miami. Ya. Kan itu transfernya Messi ke Inter Miami itu murah dibanding kontrak dia di Barcelona. Iya, iya. Tetapi ada klausul dia mendapatkan persentase dari bisnisnya Inter Miami. Merchandise. Salah satunya merchandise. Dan Inter Miami itu dikerjasamakan dengan Apple TV. Laku sekali. Itu yang relevansinya adalah Menaikkan dengan leverage. Messi menaikkan leverage awareness Inter Miami. dan kesukaan orang. Kalau Pak Hasan punya itu grabnya pertama membangun awareness, Yeah. terus kedua apa? Interest. Itu udah terjadi di level Gus Dur. Lah kalau konflik-konflik seperti ini tentu akan menaikkan atensi orang, tapi alih-alih menaikkan interest, orang jadi malah menanyakan ini NU maunya ngapain sih? Hal-hal seperti ini harus dipahami oleh para elit di PBNU. Tidak serta-merta sesuatu yang baik di sudut pandang kita semua ini baik di mata audiens. Audiens itu ada dua, jamaah NU yang kita anggap sebagai internal maupun pihak eksternal. Di pihak eksternal nanti dia akan bilang, tuh NU ini bagaimana mau mengelola negara, mengelola konflik internal aja tidak bisa. Tidak bisa. Ini serius dampaknya kalau buat saya. Betul. Alih-alih jadi Messi ini Balotelli itu pemain nggak cetak gol tapi bikin masalah terus kan gitu. Mempersiapkan bukan kita, beliau berdua sempat dalam rangka 1 abad ini mau mengadakan pertemuan NU muda. Ya sempat ya, Iya, sempat bicara. Jadi nggak jadinya? Harus tetap itu. Atau Harus saya tetap. kasih waktu 3 hari itu jadi atau enggak? Masalahnya tadi sebelum kesini obrolannya kita udah nyiapin surat pengunduran diri. Ya, tapi saya kira kalau saya sekarang standingnya saya pribadi menjadi sangat jelas. Kalau bayangan saya adalah ya saya setelah ini karena saya udah jatuh cinta dengan komunitas NU, mungkin saya akan banyak membantu inisiatif non struktural. Karena ya dari fenomena hari ini tentu saya berharap ini akan ada solusi yang baik, tapi saya melihat memang struktural ini kalau orangnya tidak betul-betul alim, NU strukturalnya artinya pengurus ini lebih banyak
menimbulkan masalah daripada manfaat buat jamaah. Jadi karena itu saya sudah berproses cukup lama. Saya sudah meniatkan sih setelah ini saya akan terus memperjuangkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. mensupport NU di garis kultural ya. Wah, yang paling seneng Rozali, Pak. Sebagai juniornya. Jadi saya sangat optimis dengan NU-nya, tapi tentu lagi-lagi catatan paling penting dari saya sebagai saksi korban adalah saya berharap para elit-elit ini bisa menahan diri untuk ini endingnya happy ending. Ya nggak usah happy-happy amat lah, normal ending lah gitu. Kalau happy kan pasti nggak ada karena Happy-nya pasti kita cari tempat lain. ya, cari tempat lain lah gitu. Nggak harus di Dari NU. saya gitu. Oke, saya lagi-lagi hanya bicara soal meminta lah ya. Pengurus PBNU ini harusnya secara strata keilmuan itu harus lebih alim dalam berbagai perspektif, ilmu agama, ilmu dunia dan sebagainya dibandingkan jamaah. Oleh karena itu mereka punya tanggung jawab besar dalam membawa jamaah ini ke arah yang lebih baik. Tetapi yang saya lihat memang kadangkala godaan-godaan eksternal karena besarnya NU dan kemudian banyak yang mengkapitalisasi NU dalam konteks kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ini membuat beberapa pengurus goyah. Nah, ini ke depan PR-nya adalah bagaimana ketika NU harus terus membesar, peran dia dalam berbagai sektor besar, tetapi para penjaganya di PBNU ini karena sebenarnya yang menjaga itu ya seluruh umat, tetapi menjaga dalam konteks relasi dengan aktor-aktor eksternal itu kan representasinya PBNU. Ini harus betul-betul disiplin. Jangan kalau disiplin dalam menjaga sikap dan tindak tanduk, yaitu jangan melakukan sebuah kesepakatan misalnya dengan pihak eksternal yang kemudian mereka tidak bisa exit atau membuat mereka terbelenggu dan dampaknya menimbulkan konflik di internal, konflik di PBNU dan kemudian dipersepsikan oleh jamaah sebagai sesuatu yang mengancam NU secara keseluruhan. Seperti yang terjadi hari ini. Konfliknya sebenarnya antar person-person di PBNU, tidak mengancam NU secara keseluruhan, tapi daya tangkap atau ditangkap oleh jamaah kita sebagai sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan dan menakutkan. Yaitu saya cerita tadi, banyaknya orang prihatin dan sebagainya. Kita ini harusnya sebagai pejabat atau sebagai elit prihatin terhadap kehidupan umat kita yang sekarang terjadi. Jamaah kita prihatin dengan keadaan kita. Mereka harusnya kita itu lebih sibuk memikirkan jamaah. Sekarang jamaah ini lebih sibuk memikirkan kita. Ini menurut saya sih, ya mohon maaf sih kebalik-balik. Saya rasa itu. Jadi harapan saya segera jajaran Suriah dan jajaran Talfidiyah bertemu nanti di guide dengan kiai-kiai sepuh lainnya untuk menyelesaikan mandat muktamar ini. Tinggal setahun lagi, sabar dikit lah.